Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan impact gerakan non-blok pada saat itu. Gerakan non-blok atau non-aligned movement punya berbagai dampak penting pada masa Perang Dingin, baik dari sisi politik, ekonomi maupun diplomasi internasional. Yang pertama, dampak gerakan non-blok pada masa itu. Menjaga kemandirian politik negara-negara baru merdeka. Gerakan non-blok memberi wadah bagi negara-negara yang baru merdeka, terutama di Afrika, Asia, dan Amerika Latin, untuk menyatakan bahwa mereka tidak mau dipaksa memilih antara blok Barat, Amerika Serikat, atau blok Timur, Uni Soviet. Dengan prinsip bebas dan aktif atau non-alignment, artinya tidak memihak secara otomatis, tapi sekaligus aktif dalam berbagai isu dunia, negara-negara ini bisa lebih punya suara sendiri dalam politik global, meredam ketegangan Perang Dingin, dan memperluas arena diplomasi. Karena gerakan non-blok mewakili negara-negara dunia ketiga atau negara berkembang yang jumlahnya cukup besar. Hal ini membuat persaingan dipolar Amerika Serikat versus Uni Soviet tidak semata-mata hanya dua kutub. Ada poros ketiga atau lebih dalam diplomasi global. Dalam beberapa kasus, gerakan non-blok berfungsi sebagai mediator moral atau politis. Negara-negara non-blok bisa menggunakan platform bersama untuk menyuarakan masalah dekolonisasi, konflik regional, serta perlunya perdamaian. Mereka menantang kolonialisme dan apartheid. Contohnya, gerakan non-blok memberi dukungan moral terhadap negara-negara yang masih dijajah dan juga melawan rasisme di Afrika Selatan. Pengaruh di forum internasional. Sebagai gerakan dengan banyak anggota negara berkembang, gerakan non-blok menjadi kekuatan kolektif yang cukup signifikan di organisasi internasional seperti PBB. Melalui kerjasama anggotanya, gerakan non-blok bisa memperjuangkan isu-isu negara berkembang seperti pembangunan ekonomi dan kedaulatan dengan lebih terkoordinasi. Berikut kerjasama ekonomi antar anggota. Anggota gerakan non-blok tidak cuma berbicara soal politik, tapi juga mulai menjalin kerjasama ekonomi. Mereka mencoba mengurangi ketergantungan ekonomi pada kekuatan adidaya dan membangun hubungan dagang serta kerjasama pembangunan. Gerakan non-blok memperluas peran negara-negara berkembang dalam pengambilan keputusan ekonomi global. Simbol emansipasi dan kebanggaan nasional. Bagi banyak negara yang baru merdeka, gerakan non-blok adalah simbol kekuatan bersama, bukan hanya sekedar netralitas, tetapi blok moral yang menunjukkan bahwa negara-negara berkembang punya hak untuk menentukan nasib sendiri tanpa harus tunduk ke blok superpower. Karena gerakan non-blok bersifat blok militer, artinya mereka tidak wajib ikut aliansi militer besar. Negara-negara anggotanya bisa menjaga kedaulatan militer dan politik sendiri. Berikutnya, keterbatasan dan kritik. Tentu dampak gerakan non-blok selalu sempurna. Netralitas yang selalu konsisten meskipun disebut non-blok. Beberapa negara anggota kadang tetap dekat dengan salah satu dalam praktiknya. Contohnya, ada negara yang memang menjalin kerjasama militer atau ekonomi dengan Amerika Serikat atau Uni Soviet. Pengaruh terbatas di isu militer karena gerakan non-blok bukan aliansi militer, kapasitasnya untuk menjaga konflik besar atau investasi terbatas. Kurangnya struktur organisasi yang kuat. Beberapa analisis menyebut gerakan non-blok lebih sebagai gerakan moral daripada organisasi yang terstruktur erat. Tidak seperti NATO atau Pakta Warsaw, gerakan non-blok mempunyai kerangka yang lebih longgar. Tantangan ekonomi, kerjasama ekonomi antar negara berkembang tidak selalu mudah. Ada perbedaan tingkat pembangunan, hambatan infrastruktur, dan persaingan domestik bisa menghambat integrasi ekonomi yang mendalam. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil dari impact gerakan non-blok pada saat itu, yakni secara politik GNB sangat penting karena memberikan suara bersama bagi negara-negara berkembang yang baru merdeka, membantu menjaga kedaulatan mereka tengah di rivalitas blok besar. Secara diplomasi, gerakan non-blok memperluas arena diplomasi global, memberi alternatif bagi negara untuk tidak hanya memilih antara Amerika Serikat atau Uni Soviet. Secara ekonomi,
Gerakan non-blok mendorong kerjasama antar negara berkembang dan berupaya mengurangi ketergantungan terhadap kekuatan besar. Namun gerakan non-blok punya batasan, netralitas tidak selalu konsisten, struktur organisasi yang longgar, dan kerjasama militer yang sangat terbatas. Itulah penjelasan dari impact gerakan non-blok pada saat itu. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.